Kita sedang menghadapi fitnah Dajjal, ya. Hadis riwayat Ahmad, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, di mana pendusta dianggap jujur dan jujur dianggap pendusta. Ini zamannya, ya. Sudah masuk zaman, sudah terseret dengan situasi. Mimpinya Mbak Febri yang menjadi sihir. Mimpi Mbak Febri karena salah menakwilkan maka menjadi sihir. Seperti yang pernah saya sampaikan. Namun rupanya Mbak Febri ini sudah terbelit, sulit ya, keluar dari zona itu. Mimpi yang sebelumnya pun sudah kita takwilkan. Bahkan saya menakwilkan menurut 3 kitab ulama yang dahsyat ya. Ulama para penakwil mimpi. Para penguasa, para penghafal Quran dan menguasai Quran dan hadis. Itu ulama-ulama yang kita gunakan referensi. Satu contoh kita sampaikan bahwa mimpi Ustadz Abu Fida menyerahkan darah segar kepada saya. Itu dalam takwilnya di posisi itu. Dalam konteks keseluruhan mimpi. Justru menyerahkan ilmu. Menyerahkan sesuatu yang positif. Bukan menyerahkan fitnah atau sihir. Nah itu dia. Sudah disampaikan ya. Tapi tetap saja bersyukur. Dia menggunakan naluri. Nah itu yang menyesatkan. Banyak orang dapat bisikan, dia terjebakkan naluri sendiri. Tidak merujuk kepada Quran dan hadis. Akhirnya jadilah orang yang ngaku Imam Mahdi lah, ngaku Nabi Isa lah, ngaku Rasul lah. Kayak begini, ini persis Mbak Febri. Makanya saya kasihan sebetulnya. Ini khusus untuk Mbak Febri, cobalah kembali ke Quran dan hadis. Karena apa? Karena Nabi sudah menyampaikan itu. Ya. Maka rujukannya adalah ulama-ulama yang menguasai Quran, menguasai hadis, penafsiran mimpi. Hati-hati, karena sudah berkali-kali saya sampaikan, syarat menampilkan mimpi itu menguasai Quran dan hadis harus sejajar dengan para nabi. Karena penakwi yang terbaik itu para nabi. Ya, ilmunya. Ilmu nabi ini sebetulnya. Makanya aneh lah kalau Mbak Febri menafsirkan diri sendiri, coba ya. Sampai dia bilang, saya lebih percaya diri sendiri. Kan? Coba, kan dasar. Apa yang terjadi akhirnya? Coba lihat Ruqayyah. Kan? Tersesat kan? Akhirnya mengakui ada Rasul baru. Itu kan tersesat. Ya? Baik, apa mimpinya? Dan ini disampaikan beberapa helper untuk mengajak mungkin keluar dari gajah kali ya, masuk grupnya. Saya melihat Kang Diki menyampaikan kajian di atas sungai. Di atas sungai, kayak Nabi Isa ya, jalan di atas sungai, kayak wali. Cuma di sini ini kan wali apa? Kebanyakan kemarin wali junub. Belum mandi, kedinginan semua di sini. Dan Kang Diki menggunakan baju hitam dan bergambar naga. Ini kayak mirip film Cina ya. Dan Mbak Febri menganggap Kang Diki telah berbuat syirik. Artinya katanya. Artinya menurut Mbak Febri nih, menurut dia, katanya Kang Diki telah berbuat syirik dan sampaikan ke beberapa helper nih. Oke, baik. Saya tidak perlu harus
menjelaskan lebih detail karena kurang lebih demikian ya. Intinya seperti itu. Mari kita takwilkan. Saya takwilkan nggak tahun-tahun 4 nih kitab. Tapi saya satu aja ya. Tapi sama kan hampir sama. Walaupun beda-beda, ada beberapa sedikit, tapi intinya sama. Baik Mbak Febri, saya masih kasihan kepada Mbak Febri. Inilah takwilnya Mbak Febri ya. Simbol kajian, tadi kan kajian, sedang menyampaikan kajian. Simbolnya adalah menyampaikan ilmu dan kajian. Takwilnya, menurut Ibnu Sirin, mimpi seseorang memberikan atau mendengarkan kajian, tauzih, berarti adanya menyampaikan hidayah atau peringatan. Di dalam mimpi, tokoh tersebut dikenal sebagai seorang, nah ini dia, saya itu nggak enak juga nih, karena kan diri sendiri. Tapi nggak apa-apa ya, apa adanya aja. Masya Allah, saya tuh lidah tuh susah. Jika dalam mimpi tersebut tokoh tersebut dikenal, maka dikenal sebagai orang soleh dan berilmu, maka itu petanda bahwa Allah sedang memperlihatkan dan jalan kebenaran melalui perantaranya. Dalilnya adalah dalam surah As-Sajdah nomor 24 ayat 24. Dan kami jadikan antara mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Kemudian takwil simbol di atas sungai. Simbol lokasi penyampaian ilmu di atas sungai. Takwilnya adalah sungai dalam mimpi menurut Ibnu Sirin melambangkan kehidupan yang mengalir, ilmu serta keberkahan. Menyampaikan ilmu di atas sungai menunjukkan bahwa ilmu yang disampaikan berdasarkan dari aliran hikmah dan kebijakan langsung dari sumber yang jernih, bukan dari hawa nafsu. Jadi kalau ada seseorang yang menyampaikan ilmu di atas sungai, berarti apa yang disampaikan jernih, bukan dari hawa nafsu. Ilmu jernih dari mana sumbernya? Dari Allah. Allah menurunkan apa? Quran. Nah, itu cocok tidak? Karena apa yang saya sampaikan tidak pernah lepas dari Quran dan hadis. Di sini itu selalu yang menyampaikan harus Quran dan hadis itu. Kalau di sini ada penceramah yang ngarang-ngarang, cuman 1 jam aja udah kita tutup, mundur saja, ya. Karena itu pegangan kita, ya. Baik. Jika berada di atas sungai, ini menunjukkan kedudukan tinggi atau keistimewaan ruhani, ya. Karena orang itu berada di atas arus kehidupan. Jadi bahkan ini jadi kedudukan tinggi, ya, karena orang itu berada di atas arus kehidupan, di atas. Dalil pendukung di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, perumpamaan ilmu yang Allah turunkan seperti hujan dari langit. Dalam surat Muhammad ayat 15, di surga terdapat sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai juga harus bisa menjadi simbol karunia dari Allah, terutama jika airnya jernih dan mengalir tenang. Jadi kalau teman-teman melihat mimpi air mengalir, ya, dan tenang, berarti ini adalah simbol karunia Allah, ya. Takwil simbol berbaju hitam, simbol warna pakaian. Takwilnya, menurut Ibnu Sirin, warna hitam dalam mimpi bisa memiliki 2 makna. Nih, ya. Pertama, jika pemimpi atau tokoh orang yang dimimpikan itu adalah orang yang layak memimpin dan berilmu, maka hitam adalah simbol kewibawaan, otoritas, dan ketegasan dalam menyampaikan kebenaran. Tuh, simbolnya itu. Namun jika yang dimimpikan itu orang biasa, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki pengaruh, maka ini bermakna kesedihan, ancaman, dan ujian. Jadi kalau seseorang memimpikan seseorang, orang ini orang biasa, tidak punya apa-apa, ya,
di dalam kehidupan sehari-hari, tidak punya otoritas kedudukan, maka ini ancaman, kesedihan. Tapi kalau orangnya yang sedang dimimpikan itu memang punya ya kelompok lah, punya organisasi, atau memang sedang memimpin, sedang menyampaikan ilmu, maka simbolnya menjadi kewibawaan. Orang itu punya kewibawaan, otoritas, dan ketegasan dalam menyampaikan kebenaran. Begitu Mbak Rianti ya. Jadi, Mbak Febri, namun dalam konteks ini, karena Kang Diki sedang menyampaikan ilmu, tanda posisi tinggi, maka hitam dapat dimaknai sebagai kedalaman ilmu, kekuatan rohani, dan ketegasan terhadap kebatilan. Ya silakan Mbak Febri memilih, saya ada di posisi mana ya. Makanya saya itu kadang-kadang sudah, mudah-mudahan Allah tidak menganggap saya ini sedang ria ya. Simbol gambar naga. Naga kan ada di Tiongkok ya, lambang-lambang Tiongkok. Simbol naga sebagai lambang kekuatan atau makhluk besar. Takwilnya. Di dalam tafsir mimpi klasik, naga bukan makhluk nyata, namun simbol. Dalam mimpi jadi simbol. Ibnu Sirin dan ulama lainnya memaknai ini. Ulama lainnya sama ya. Simbol kekuatan besar yang gaib dan ruhani. Jadi begitu simbol kekuatan ruhani dan gaib. Jadi punya kekuatan rohani. Ya. Bisa juga menjadi simbol dari ujian besar, fitnah besar, atau tantangan hebat. Sama, semua ulama begitu. Jika seseorang memakai gambar naga di baju, ini bermakna bahwa dia memiliki hubungan atau beban menghadapi fitnah besar dengan kekuatan besar pula. Jadi itu. Jadi kalau Mas Dedi melihat Mas Udin sedang berpakaian begitu, berarti Mas Udin sedang menghadapi fitnah besar dan kekuatan besar. Makna ruhaninya adalah naga bisa dimaknai sebagai simbol dari sistem kufur besar lagi kan, kufur besar. Seperti Dajjal dan kekuatan besar di akhir zaman. Kan persisnya. Jika tokoh di dalam mimpi tetap menyampaikan kebenaran meski memakai baju simbol itu, maka ia sedang mengemban peran menghadapi fitnah besar tersebut. Ayo, Pak Febri, ini takwil yang sebenarnya justru orang itu sedang mengemban kekuatan fitnah besar. Ya, seperti Dajjal dan sebagainya. Ini cocok dengan mimpi-mimpi yang lain dari teman-teman yang lain. Ya? Oke, dan rekan sekalian, ironisnya mau tahu nggak mimpi ini timbul dari mana? Mbak Febri istihoro, ingin tahu tentang saya. Istihoronya Mbak Febri, Allah kasih pengetahuan ini permintaan Mbak Febri loh, dijawab sama Allah. Tapi tafsirnya sendiri, bayangkan. Akhirnya apa? Kang Diki sedang punya syirik, sedang melakukan syirik. Kan itu jadi fitnah, ya, jadi sihir. Sudah jelaskan berkali-kali. Masya Allah, ya, kasihan. Penafsiran secara keseluruhan, gabungan makna. Mimpi ini menunjukkan Kang Diki sedang atau akan menjalankan misi menyampaikan kebenaran dari Allah dalam konteks ujian besar dan arus zaman yang penuh tantangan. Ya lihat aja riwayatnya Kang Diki itu. Ada Kang Dikinya? Di mana? Ya lihat aja riwayat. Cocok nggak? Ya, apa bertentangan? Sungai melambangkan aliran kehidupan umat dan ilmu yang murni, sedangkan posisi di atas sungai menunjukkan kedudukan rohani yang tinggi dan pandangan di atas dari atas terhadap zaman, ujian zaman. Baju hitam menunjukkan ketegasan dan gambar naga menunjukkan bahwa yang dihadapinya adalah, lihat, apa yang dihadapi oleh orang ini?
adalah sistem atau kekuatan besar di akhir zaman yang penuh dengan tipu daya seperti yang dijelaskan dalam fitnah Dajjal. Betul. Kita sedang menghadapi fitnah Dajjal, ya. Dan dipimpin oleh sosok ini. Silahkan, mari bertabayun dan berpikir dengan jernih. Dari tambahan atas isyarat dan hadis, ya. Hadis riwayat Ahmad, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, di mana pendusta dianggap jujur dan jujur dianggap pendusta. Ini zamannya, ya. Sudah masuk zaman, sudah terseret dengan situasi. Di dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya orang yang paling berani melawan Dajjal adalah seseorang yang keluar kota dan berkata, Masya Allah, lihat hadisnya saya baru baca juga. Baru baca tadi malam. Sesungguhnya orang yang paling berani melawan Dajjal adalah seseorang yang keluar dari kota dan berkata, aku bersaksi bahwa engkau Dajjal dan Rasul telah memperingatkan kami tentang hadis riwayat Muslim. Yang berani keluar kota. Kemana keluar kota? Nah, itu. Ayo dong Mbak Febri, kasihan. Saya masih kasihan Mbak Febri. Mbak Febri itu jauh-jauh ke Semarang loh. Ingin mendengarkan kajian saya. Tapi karena terpengaruh yang lain ini, ya. Berapa orang saya tahulah orangnya terpengaruh. Akhirnya jadi begini. Aduh Mbak Febri, ya. Ayo, saya masih kasihan ini, mengingatkan. Kesimpulan ayat. Isyarat ini bisa menunjukkan bahwa tokoh dalam mimpi tersebut sedang disiapkan. Nih, saya wallahi sekali lagi, saya makanya ketika membaca jangan saya habis. Tapi teman-teman, ayo Kang. Takutnya makin menyebar jadi fitnah lagi. Isyarat ini bisa menunjukkan bahwa tokoh dalam mimpi itu sedang disiapkan sebagai orang yang menyampaikan peringatan akhir zaman dengan keberanian menghadapi kekuatan besar, ya. Kesimpulan akhir, mimpi ini adalah isyarat ruhani bahwa Kang Diki diberikan peran penting dalam menyampaikan kebenaran dan menghadapi sistem kekuatan besar, baik berupa fitnah ideologi, kekuatan global, atau pengaruh Dajjal. Baju hitam dan simbol logam menunjukkan keseriusan, keberanian, dan persiapan rohani dalam menghadapi fitnah zaman. Ya silakan cari pengikut Muhammad Qasim yang sedang mempersiapkan kedalaman rohani. Silakan cari, ya. Silakan Mbak Bebi. Sedangkan sungai menunjukkan bahwa ilmunya berasal dari sumber yang jernih dan mengalir dalam kehidupan manusia. Alhamdulillah, ya. Wallahu alam. Jadi Mbak Febri kembalilah di jalan yang benar, pijakannya Quran dan hadis. Jangan kira-kira menurut batin sendiri. Batin itu paling mudah diselewengkan oleh jin, setan batin itu. Kalau tidak berdasarkan rujukan. Makanya banyak sekali. Ini rekan sekalian. Kan sufi itu jalan baik sobat. Tapi mohon maaf nih, kadang-kadang jadi aneh-aneh. Kenapa? Karena banyak perkiraan pribadi. Bukan rujukan kepada Quran. Makanya zikirnya aneh-aneh. Kadang-kadang loncat-loncat. Kadang-kadang nyerang penceramah. Itu saya zikir begitu. Kadang pingsan, kadang kesurupan. Ya. Jadi ini sudah tidak sejalan dengan Quran. Makanya supaya tidak jadi, siapa tuh yang aku Nabi Isa tuh perempuan, Muhammad, Laeden. Supaya tidak jadi Laeden, makanya kembali kepada Quran dan hadis. Ya, begitu Mbak Febri, ya.